Kita membaca di Matius 42 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana mereka itu anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat altar bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, domba, dan mur. Kemudian kami peringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Salam. Kita telah memasuki hari keempat di tahun 2026. Bagaimana perasaan kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Ada kebahagiaan dan ada sukacita? Ada. Jadi kita harus sukacita. Hari ini kita boleh menikmati tahun yang baru di hari yang keempat. Dan hari ini gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan yang biasa disebut apa tadi? Epifani, ya, penampakan Paris. Dan menarik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini khususnya dalam bacaan Injil diceritakan tentang 3 orang Majus dari timur atau 3 raja dari timur yang datang mencari dan menemukan Yesus hanya dituntun oleh
bintang. Itu hanya simbol saja. Bapak Ibu terkasih, mereka adalah orang bangsa dari timur, tapi juga seorang raja yang ahli perbintangan. Terus ketika mereka melihat itu ada bintangnya, kelihatannya berbeda dengan yang biasanya. Mungkin terangnya lebih bersinar, lebih kelihatan bagaimana gitu ya, sehingga mereka penasaran dan pasti bahwa karena seorang ahli perbintangan, pasti juga mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, yaitu ada kelahiran seorang raja. Maka mereka yang terkasih datang mencari Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanan yang lalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan memuliakan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur, hati mereka sangat berbahagia. Siapa mereka itu? Ada yang tahu namanya? Ibu Krista tahu ya? Ada 3 nama orang Israel Timur ini. Satu siapa? Gaspar. Yang kedua, Ibu Krista? Melchior. Yang ketiga, Baltasar. Jangan lupa, setiap kali kita merayakan pesta penamakan Tuhan ini ada 3 sosok raja yang ditampilkan bahkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, yaitu Gaspar, Baltasar, dan Melchior. Mungkin nama-nama ini agak asing ya di kalangan kita seorang Katolik, karena nama-nama ini bukan khas. Tapi bagus juga ada yang lahir dengan nama Melchior gitu ya, atau Baltasar atau Gaspar begitu ya. Mereka adalah raja-raja orang bangsa dari timur yang datang untuk mencari bayi Yesus yang baru lahir. Menarik Bapak Ibu yang terkasih, saudari-saudara, bahwa kehadiran raja-raja ini mewakili raja-raja di dunia dan menegaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Maka mereka jauh-jauh dari timur, bahkan kalau sekarang kan kayak pesawat gitu ya, dulu kan pesawat, belum ada mobil juga. Mereka harus berjalan bersama dengan onta, melewati padang gurun yang panas, jauh, dan tentu perjalanan yang sangat melelahkan bagi mereka bertiga. Tetapi karena mereka mau datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja, maka segala kelemahan, kesulitan dan tekanan itu tidak menjadi sebuah rintangan bagi mereka untuk datang kepada Yesus. Dan ketika mereka datang dan berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sungguh-sungguh bersuka cita, bergembira. Segala kelemahan, kecapean, jalan yang sangat panjang dan jauh itu menjadi tidak lagi memikirkan, karena mereka berjumpa dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan sebagai bentuk penyembahan mereka, bentuk penghormatan 3 raja ini kepada Yesus, Sang Raja di atas segala raja, mereka ini dikatakan mempersembahkan persembahan, yaitu emas, domba, dan ulu. Dan 3 persembahan ini hanya boleh dipersembahkan bagi raja-raja yang besar, raja-raja yang terkenal, bukan untuk raja-raja kecil ya, emas dan ulu dan juga kemudian itu untuk khusus untuk raja. Maka itu yang dipersembahkannya kepada Yesus, Sang Raja di atas raja. Dan juga terkasih peristiwa juga menandakan kepada kita bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini bukan pertama-tama atau yang diperuntukkan bagi bangsa Israel, tetapi diperuntukkan bagi semua bangsa yang diwakili oleh 3 raja yang datang dari timur ini. Maka dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya menyatakan demikian, bangkitlah, bersidarlah, karena terangmu telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Dan terang itu bukan sesuatu yang kita ciptakan, itu adalah terang Allah yang bersinar ke dunia, yang seringkali diselimuti kegelapan ketakutan,
kebingungan, ketidakadilan dan dosa. Namun Yesaya memberitahu kita bahwa bahkan ketika kegelapan meliputi bumi, Tuhan bangkit atas umat-Nya. Allah tidak meninggalkan kita dalam kegelapan, Dia masuk ke dalam. Ini sangat jelas. Bagaimana terang itu terbit dan bersinar bagi semua orang, bukan hanya bagi bangsa Israel. Maka dalam bacaan yang kedua, tadi Santo Paulus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas, ya, dengan mengatakan demikian: bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah ahli waris bersama, anggota tubuh yang sama, dan mitra dalam janji di dalam Kristus Yesus melalui Injil. Ini sangat jelas bahwa kehadiran tiga raja ini sekali lagi mewakili semua orang di dunia, dan bukan bangsa Yahudi, dan keselamatan itu sungguh-sungguh diperuntukkan bagi semua orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, saudari-saudara, maka saya mengajak kita semua dalam perayaan pesta penampakan Tuhan hari ini, yang bukan kebetulan kemarin sudah dibuka Al-Andas tahun 2026, dan juga kemarin telah ditutup pintu suci, ya, dan tadi gereja kita dan setengah 11 siang. Dan kita diajak sebagaimana para raja yang datang menyembah dan mempersembahkan emas, rupa dan tadi, kita juga diajak untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik kepada Yesus Sang Raja di atas segala raja. Ini hidup yang tak bercela di hadapan Tuhan, pemberian hidup yang tanpa dosa, ya, berusaha untuk mengusahakan hidup yang baik, perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita tinggalkan hidup kita yang kurang baik di tahun yang telah lewat. Di tahun ini kita mau mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, menjadi sebuah persembahan yang terbaik untuk Yesus Sang Raja di atas segala raja. Maka kalau ada masih sikap pilih hati, suka putus asa, suka berkelahi dengan pasangan hidupnya, orang tua berkelahi dengan anak-anaknya, itu tinggalkan semua. Karena itu bukan sebuah persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita tinggalkan semua pertengkaran, perselisihan, iri hati, acuh tak acuh dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kita diajak di tahun Andas 2026 ini, yaitu pertobatan ekologis. Kita mau bertobat, ya, diri kita yang suka buang sampah sembarangan, ya kan, suka buang-buang makanan, mau makan berlebihan, sehingga habis dibuang jadi sampah, jadi limbah, di orang lain yang suka limbah kita. Maka dalam pertobatan ekologis ini kita diajak, mari kita pelihara bumi, rumah kita bersama. Ini sebuah persembahan kita, ya, kepada Tuhan Sang Raja yang telah menciptakan bumi dan segala isinya ini dengan baik. Maka nanti sepanjang tahun ini kepada kasih, kita berusaha merawat alam ciptaan ini yang pertama-tama kita mulai di tengah-tengah keluarga kita dulu. Suami yang suka merokok, yang merokok di sini. Masih ada? Boleh nggak merokok? Oke, diingatin yang mana rokoknya. Kalau Anda merokok, jangan buang tubuh sembarangan. Contoh, ya, pertobatan ekologis. Kalau boleh, kurangi rokoknya, gitu ya. Kurangi rokoknya, ya kan? Apalagi kalau suka minum-minuman yang botol itu, ya, biasakan tuh kalau anggur, gitu. Pertobatan supaya mengurangi sampah plastik, ya kan? Bahkan kita diajak juga kita ini supaya kita senantiasa kemana-mana mau travel, kita juga mungkin kalau ada acara pesta itu berani nggak mau pilih masing-masing? Berani? Nggak berani kan? Kalau nggak berani minimal kalau masih jangan lagi yang apa itu plastik pakai yang kertas supaya sampahnya jadi gitu ya. Kita kayak di pastoran itu di gereja. Kalau rapat kita arahkan nanti dewan pastor paroki, ya, DPH, masing-masing kalau apa pakai sendiri, bawa gelas kita sendiri.
lebih sebuah refleksi kita bersama kita begini ya. Supaya kalau makan dan secukupnya. Ibu kalau masak jangan banyak-banyak. Kalau ada masak misalnya untuk 3 orang, jangan masak untuk 5 orang. Berarti berlebihan ya. Kecuali ada makannya 2 piring. Ya apa masa pertemuan yang penting habis ada sisa. Ini salah satu pengobatan. Nah, saya mengatakan kita semua di tahun 16 di tahun 2026 ini pengobatan ekologis kita bagaimana sungguh-sungguh bisa menjadikan rumah kita menjadi kayak bank sampah gitu, ya kan? Nanti misalnya botol-botol dikumpulin dipilah sampahnya. Berarti itu bisa menjadi berkah. Ya. Bagaimana kita menjadikan sampah itu menjadi berkat bagi hidup orang lain? Rasa ada juga umat kita bisa menampung. Kalau enggak, akan bawa tapi bersih. Udah bersih nanti saya kasih siapa gitu ya yang mau. Sama para pemulung yang depan. Atau ada umat kita yang mau menjadikan sampah yang menjadikannya berkat. Kita berikan. Setiap perintah misa, saya akan 2 kali mati, bawa ke sini. Nanti kita ada umat kita yang bisa mengolah, kita kasihkan kepada mereka. Itu sebuah hal yang bisa kita usahakan di tahun-tahun ini. Atau juga kalau kita bisa belanja kan, jangan cuma orang bikin langsung buang. Nah, ada kan kebiasaan kita gengsi dong, kalau pakai lagi kayak gitu ya. Kita juga mengusahakan bagaimana yang proyek-proyek itu bisa digunakan di hari-hari di rumah, buat tidur juga bisa. Kalau udah bosan pakai tidur, untuk KIP itu kita memanfaatkan mana-mana dengan itu supaya bangunan sama-sama. Itu wujud persaudaraan kita kepada Yesus. Ya, selain berbuat baik, tapi juga kita mau untuk senantiasa menjadikan bumi merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Dan yang terakhir, juga kepada kita sebagai bentuk pemberian kita mengurangi polusi. Yang punya 1-2 mobil buat datang ke gereja, jangan masing-masing bawa mobil. Ya kan, kalau anaknya punya mobil, bapaknya punya mobil, anaknya punya mobil, jangan 3-3-nya datang 3 mobil ya. Kalau boleh tawarin ke orang yang mau sama-sama, ayo sama-sama dengan saya. Ya kan, bisa. Namanya gerakan. Mengurangi polusi. Kalau misalnya nanti kita masing-masing mobil kan polusinya lebih banyak. Bukan itu kemahalan juga. Nah di tahun ekologis ini ada yang namanya gerakan member. Nggak usah malu, ya kan nggak usah malu. Datang ke gereja sebagai umat yang kita, ayo ikut saya yuk, awalin. Kan daripada keluar mobil, nggak ada parkiran dulu, macet dulu. Itu hal-hal simpel dan sederhana yang tentu kita bisa usahakan. Dengan demikian, kalau kita mampu mengusahakan ini, maka kita sungguh-sungguh memberikan pemberian diri kita yang tanpa celah dan juga dengan merawat bumi ini kepada Yesus yang sebagaimana